Aktivitas peternakan banyak dianggap membosankan dan kurang menghasilkan, terutama kaum-kaum muda yang banyak menganggap bahwa beternak adalah profesi yang tidak terpandang, padahal, beternak jika betul-betul ditekuni akan menghasilkan hasil yang tidak sedikit. Video kali ini kita akan melihat peternakan skala besar, unik dan tentunya menghasilkan keuntungan yang besar di China. Seperti peternakan ayam yang dipelihara di gunung dan lembah-lembah di China yang tidak memerlukan kandang, cukup membuat lubang di kaki gunung untuk tempat ayam berteduh dan bertelur. Kemudian yang lebih unik lagi adalah peternakan lebah. Para peternak China beternak lebah di tebing tinggi yang tingginya ratusan meter. Peternakan belalang skala besar, dan peternakan kodok yang unik dan mungkin sedikit menjijikkan bagi sebagian orang. Peternak unggas di Tiongkok menciptakan terobosan baru dalam beternak unggas, khususnya ayam kampung. Para peternak ayam kampung di kawasan pegunungan Tiongkok memiliki cara yang unik dalam memelihara ayam kampung. Cara yang diterapkan ini sangat efisien lantaran hemat biaya operasional dan ayam yang diproduksi sehat karena diternak secara alami. Ayam-ayam yang dipelihara peternak di kawasan pegunungan Tiongkok ini terkenal sehat dan tidak terkontaminasi oleh zat kimia yang bersumber dari pakan maupun obat-obatan. Para peternak membiarkan ayamnya lepas liar di kawasan pegunungan dan lembah-lembah untuk mencari pakan. Namun yang unik di sini adalah para peternak menggali gua di lereng-lereng pegunungan untuk tempat ayam berlindung. Gua ini menjadi tempat ayam berlindung saat musim dingin tiba atau saat malam hari. Pendekatan inovatif ini tidak hanya mengoptimalkan sumber daya alam, tetapi juga memberikan lingkungan unik bagi peternakan ayam. Gua-gua ini menjaga suhu stabil sepanjang tahun, meminimalkan penggunaan lahan, dan mengurangi dampak lingkungan, menetapkan standar baru untuk pertanian berkelanjutan. Metode ini menunjukkan kecerdikan peternak Tiongkok dalam memaksimalkan sumber daya mereka, bahkan di lingkungan yang sulit di lereng gunung. Ini bukan hanya tentang efisiensi ekonomi, tetapi juga tentang pelestarian lingkungan. Peternakan unggas di pegunungan membutuhkan perhatian khusus dan inovasi, termasuk pemilihan lokasi yang cermat untuk keamanan dan kenyamanan ayam. Kunci keberhasilan adalah penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ayam, termasuk pemenuhan kebutuhan makanan alami dan perlindungan dari cuaca buruk dan predator. Peternakan ayam di Tiongkok ini bukan hanya mencerminkan keterampilan dan adaptasi peternak terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dan keberlanjutan. Metode ini juga mengoptimalkan penggunaan lahan dengan memanfaatkan ruang yang biasanya tidak produktif untuk kegiatan pertanian. Metode peternakan ayam di gua yang dilakukan oleh petani Tiongkok ini telah menarik perhatian dunia karena efisiensi dan teknik ramah lingkungannya. Ini adalah contoh inspiratif bagaimana inovasi dapat mengubah tantangan geografis menjadi peluang untuk pembangunan berkelanjutan. Metode ini tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan ekologi. Dengan cara ini, para petani dapat melindungi ekosistem sekitar, mengurangi erosi tanah, dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien. Metode peternakan ayam yang inovatif ini telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Nah, bagaimana sahabatku semua? Apa cara peternakan Tiongkok ini wajib dicoba? Kalau menurutku sih wajib dicoba. Soalnya kita tak perlu keluarkan biaya untuk pakan dan kandang, kita hanya mengontrol dan menjaga saja. Bagaimana pendapat Anda tentang peternakan ayam di gua pegunungan ini?
Silahkan ketikkan pada kolom komentar. Tahukah kalian, berapa ton madu yang diproduksi Tiongkok tiap tahunnya? Sekitar 500.000 ton, sungguh mengejutkan mengetahui bahwa itu adalah 1/4 dari produksi madu dunia, menjadikan Tiongkok salah satu produsen madu terbesar di dunia. Bentuk peternakan di Tiongkok sangat beragam, tetapi paling banyak yang istimewa mungkin adalah peternakan lebah di tebing yang tingginya ratusan meter. Silahkan nonton video ini untuk menjelajahi peternakan lebah yang istimewa ini bersama. Peternakan China telah lama memanen madu liar, dari lebah liar di tebing yang tingginya puluhan meter. Madu jenis ini dijual seharga $500 atau lebih, per kilogram karena rasanya yang lezat dan kaya nutrisi. Madu alami juga dikenal sebagai emas cair di Cina, karena mahal dan memiliki nutrisi lebih dari madu biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah mengekspor madu alami senilai 250 juta per tahun. Madu yang diproduksi secara tradisional tidak memenuhi tuntutan kualitas sehingga beberapa daerah telah menciptakan metode peternakan lebah yang sepenuhnya alami. Saat ini bentuk peternakan lebah alami terbesar ada di kota Fugu, Beijing dengan lebih dari 600 sarang lebah, digantung di setiap tebing setinggi lebih dari 50 meter. Menciptakan pemandangan menakjubkan. Setiap panen peternak lebah berani menghadapi bahaya bergelantungan di tebing untuk memanen madu manis. Di atas ini adalah pekerjaan yang tidak semua orang bisa lakukan, tapi bagi peternak lebah di kota Fugu ini adalah pekerjaan tradisional yang memberikan mereka penghasilan utama mereka karena produksi madu alami sangat banyak. Peternakan lebah ini telah membawa kemakmuran bagi penduduk di daerah ini. Saat ini terdapat lebih dari 5.000 sarang lebah yang tergantung di tebing. Dengan perkiraan hasil dari 50.000 kg madu bernilai 5 juta yen atau setara $700.000. Ada banyak bentuk peternakan lebah di Tiongkok, tetapi mengapa para petani di daerah Fugu memasang sarang lebah di tebing tinggi? Ribuan tahun yang lalu lebah liar paling primitif di Tiongkok sering berlindung di gua atau lubang pohon sehingga peternakan lebah di tebing bisa mengembalikan sifat liar lebah China dan memungkinkan mereka menghasilkan madu dalam keadaan alaminya. Dari sana mereka dapat membuat madu yang berkualitas tinggi dan lezat. Kotak peternakan lebah yang ditempatkan di tebing akan memudahkan lebah keluar untuk mengumpulkan madu yang dapat mereka gunakan untuk terbang dari atas ke bawah untuk merasakan semua madu dan sumber di sekitarnya. Terlebih lagi lebah harus tinggal dengan sinar matahari yang baik dan tebing yang dapat melindungi mereka dari angin, hujan, dan kelembapan. Area ini khususnya memiliki lingkungan yang baik dan banyak hewan liar seperti beruang hitam dan hewan lainnya yang sering mencuri madu. Mereka bahkan merusak kotak peternakan lebah, sehingga metode peternakan lebah di tebing akan lebih menjamin keamanan bagi lebah. Standar hidup masyarakat Tiongkok terus meningkat, mereka menjadi lebih baik. Madu alami dan murni yang baik untuk kesehatan merupakan sumber nutrisi yang baik dan memenuhi kebutuhan konsumen yang sadar kesehatan. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa madu efektif dalam mengurangi batuk. Dibandingkan gula lainnya, madu mengandung lebih banyak vitamin dan mineral per gramnya, sehingga menggunakan madu sebagai pengganti gula meja lebih sehat. Setiap tahun sekitar 500 juta belalang dipelihara di China untuk memenuhi kebutuhan global yang terus meningkat. Pasar konsumsi belalang mencapai hingga 1.000 ton setiap tahunnya dengan lebih dari 100 ton diekspor ke negara-negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat. Di China untuk memenuhi kebutuhan permintaan belalang, ada sekitar 100 ton per tahun tetapi produksinya masih di bawah 10 ton yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Daging belalang menjadi sangat populer tidak hanya di China tetapi juga di seluruh dunia. Di banyak wilayah di China belalang dianggap sebagai makanan lezat dan sering disajikan di acara-acara penting dalam hidangan perjamuan seperti belalang goreng gurih, belalang pedas hingga belalang rebus.
Belalang semakin populer karena rasanya yang unik dan nilai gizinya yang tinggi. Belalang mulai berkembang biak setelah mencapai kematangan biasanya 30-35 hari. Setelah menetas, belalang betina bertelur di dalam tanah atau bahan khusus yang ditempatkan di dalam kandang. Belalang betina memiliki posisi bulat khusus yang memungkinkan mereka menggali lubang kecil di tanah tempat mereka menyimpan telur. Setiap betina dapat bertelur banyak dengan masing-masing polong berisi 6 hingga 120. Telur di dalam tanah tetap lembab dan hangat dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius. Dan tingkat kelembaban sekitar 70%. Hal ini meniru kondisi alami yang disukai belalang untuk bertelur. Polong telur ini kemudian ditutup dengan zat pelindung seperti gel yang disekresikan oleh betina yang mengeras membentuk lapisan kedap air. Lapisan ini melindungi telur dari bahaya lingkungan dan membantu mereka bertahan hidup hingga siap menetas. Penjual telur belalang dapat menjadi bisnis yang menguntungkan karena meningkatnya permintaan terhadap peternak berkualitas tinggi yang berspesialisasi dalam bidang ini. Penangkaran dapat menjual telurnya ke peternakan belalang lain atau bahkan ke lembaga pendidikan dan fasilitas penelitian. Setelah sekitar 10-12 hari setelah telur menetas menjadi nimfa kecil, belalang muda ini segera dipindahkan ke ruang pemeliharaan terpisah untuk melanjutkan pertumbuhannya. Belalang muda memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat yang membedakan mereka dari banyak spesies serangga lainnya. Hanya beberapa minggu mereka mengalami beberapa kali molting hingga menjadi belalang dewasa. Pertumbuhan yang cepat ini menjadikan belalang muda menjadi sumber ekonomi potensial. Belalang muda memiliki kebutuhan nutrisi yang tinggi untuk mendukung pergantian kulit dan proses pertumbuhan. Makanan mereka terutama terdiri dari rumput segar, jagung muda, dan tanaman lainnya. Belalang dewasa dikenal karena kekuatan dan mobilitasnya yang luar biasa, tidak seperti serangga lainnya. Belalang dewasa mampu melakukan perjalanan jauh dan sangat tangguh. Belalang dewasa memiliki nafsu makan yang rakus dan membutuhkan nutrisi, untuk menjaga tingkat energi dan mendukung aktivitas produksi mereka. Belalang biasanya dipanen ketika mereka berumur sekitar 35 hari. Tahap ini sangat penting karena menentukan kualitas akhir dan hasil dari operasi budidaya belalang. Setiap tahunnya jutaan belalang dipanen di China dan berkontribusi signifikan terhadap pasokan global. Di China saja, sekitar 500 juta belalang dipanen tiap tahunnya. Hal ini berkontribusi terhadap sekitar 1000 ton belalang. Proses pemanenan yang cermat di China memastikan bahwa belalang memenuhi standar kualitas tinggi yang diperlukan baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Belalang berkualitas tinggi disiapkan untuk dijual langsung atau diproses lebih lanjut, sementara yang lain dapat digunakan untuk pakan ternak. Di dunia pasar belalang berkembang dengan semakin banyak konsumen yang menyadari manfaat kesehatan dari memakan belalang. Belalang dapat diolah menjadi berbagai produk makanan termasuk makanan ringan kering, makanan kaleng, dan bubuk protein.
Saat ini, sekitar 500 petani di kota Tai'an, Provinsi Shandong, China beternak belalang dengan dukungan dari pemerintah setempat, sehingga secara signifikan meningkatkan pendapatan sekitar 1.500 rumah tangga. Tiongkok merupakan negara terdepan dalam peternakan katak dan konsumen tertinggi dalam mengonsumsi daging katak di dunia. Tiongkok mengkonsumsi kurang lebih 1.500.000 ton daging katak setiap tahunnya, sedangkan secara global jumlah ini diperkirakan mencapai 2 juta ton setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan pesatnya perkembangan industri peternakan katak di berbagai negara untuk keperluan ekspor. Produksi dan konsumsi daging katak di Tiongkok dan seluruh dunia berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan budaya kuliner Tiongkok. Kali ini kita akan menjelajahi peternakan katak di Tiongkok dan proses pengemasan dalam pabrik hingga proses pengolahan. Mari kita telusuri bagaimana peternak memelihara jutaan katak untuk permintaan pasar yang terus meningkat. Perkawinan terjadi di kolam air bersih yang menyimulasikan lingkungan alami. Setelah kawin, katak betina bertelur dan katak jantan membuahinya. Telur katak biasanya diinkubasi dalam kolam dangkal yang suhunya dijaga agar tetap stabil. Menjual telur katak juga merupakan cara bagi peternak untuk meningkatkan pendapatan sambil menunggu katak dewasa dan siap panen. Ketika telur menetas, berudu muncul dan memulai tahap perkembangannya. Berudu memerlukan makanan khusus untuk tumbuh dengan cepat. Tahap ini berlangsung selama beberapa minggu. Setelah kecebong berubah menjadi katak remaja, peternak memindahkannya ke kolam yang lebih besar untuk melanjutkan pemeliharaan dan perkembangannya menjadi katak dewasa. Katak dewasa merupakan tahap kritis dalam proses budidaya, katak yang memerlukan perawatan khusus dan lingkungan hidup yang ideal. Katak dewasa memerlukan lingkungan hidup yang bersih dan stabil. Air dalam kolam penangkaran harus dijaga kebersihannya untuk memastikan bahwa katak tidak terinfeksi dan tumbuh dengan baik. Katak dewasa sangat rakus dan mungkin menunjukkan sifat kanibal. Perilaku ini terjadi terutama ketika makanan langka atau kondisi pemeliharaan. Peternakan biasanya memberi makan bagi katak seperti serangga, cacing, dan makanan kaya protein lainnya. Memastikan pasokan makanan yang cukup untuk mencegah rasa lapar pada katak, tetapi juga menghindari pemberian makan berlebihan untuk mencegah polusi limbah dan air. Biasanya jumlah makanan harus sekitar 3 hingga 5% dari berat badan katak. Per hari secara teratur membersihkan kolam penangkaran dan peralatan untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur yang berbahaya yang bisa membahayakan kesehatan katak. Berat katak dewasa dapat bervariasi tergantung pada spesies, jenis kelamin dan makanannya. Namun secara umum katak dewasa dapat memiliki berat antara 0,45 kg sampai 2,8 kg. Katak dewasa dipanen dengan menggunakan jaring untuk menangkapnya dari kolam penangkaran.
Katak yang besar dan sehat disortir ke dalam kantong terpisah dan harganya lebih tinggi dari katak lainnya. Setelah dipanen, katak tersebut dicuci bersih untuk menghilangkan lumpur dan kotoran lain yang menempel pada kulit katak. Katak dibersihkan dan bagian-bagian yang tidak dapat digunakan seperti kulit dan bagian organ dalam. Pengemasan daging katak merupakan tahap penting dalam produksi daging katak berkualitas tinggi. Dengan perkembangan pasar konsumsi di Tiongkok dan internasional, industri peternakan katak menjadi semakin penting dalam memberikan kontribusi dalam perekonomian, dan menyediakan sumber makanan bergizi bagi konsumen. Setiap kemasan daging katak diberikan label dengan informasi produk yang lengkap, termasuk tanggal produksi, tanggal kadaluarsa dan petunjuk penggunaan. Di Tiongkok katak-katak menjadi salah satu makanan lezat, dan bergizi, dan diolah menjadi banyak hidangan yang memikat. Nah, gimana sahabat teknik agriculture dan farm menurut kalian tentang peternakan katak di Tiongkok ini? Dan bagi kalian yang sudah mencicipi katak, silahkan ceritakan rasanya dalam komentar. Terima kasih. Salam ilmu pengetahuan dan sampai jumpa pada video berikutnya.